Oke, yuk kita langsung aja nih menyelami sumber-sumber yang udah Anda kumpulkan. Topiknya lumayan bikin heboh ya. Iya nih. Soal gagasan Out of Nusantara atau ON, ini kan dicetuskan Menteri Kebudayaan kita, Pak Fadlizon, Oktober 2025 kemarin. Betul. Intinya, klaimnya berani banget. Manusia modern itu asalnya ya dari Nusantara, bukan Afrika. Ini kayaknya bagian dari visi besar yang lebih Indonesia-sentris gitu ya. Misi kita kali ini membedah argumen OON ini, terus lihat gimana respon dunia sains, berdasarkan catatan Anda tentunya. Oke, ya gagasan OON ini emang langsung nantang teori Out of Africa, OOA, yang selama ini jadi pegangan kuat komunitas ilmiah global kan? Yang udah diterima luas itu ya? Iya, OOA itu bilang Homo sapiens itu munculnya di Afrika kira-kira 100 sampai 200 ribu tahun lalu, baru deh nyebar kemana-mana. Nah yang menarik, OON ini ternyata sandarannya itu hipotesis multiregional, MRE. MRE, itu model lama ya? Iya, model yang lebih tua. Dan sebenarnya sudah banyak ditinggalkan. Jadi, yuk kita lihat lebih dalam. Apa aja sih dasar klaim OON ini? Siap. Dari sumber Anda, ada beberapa pilar utama ya kayaknya. Yang pertama ini, main di argumen tanah leluhur gitu ya, yang kuat secara emosional. Bisa dibilang gitu. Soal fosil Homo erectus, katanya kan lebih dari 60% fosil H. erectus dunia itu ketemunya di Indonesia, termasuk manusia Jawa yang legendaris itu. Bener banget. Nah, ini dipakai jadi bukti kalau Nusantara itu pusat peradaban kuno. Terus, ada kaitannya juga sama pengembalian koleksi Du Bois dari Belanda itu kan? Tepat sekali. Pengembalian koleksi Du Bois itu sering banget dibingkai sebagai langkah, kedaulatan ilmiah gitu. Kedaulatan ilmiah, oke. Maksudnya gimana tuh? Ya kira-kira maknanya, narasi tentang siapa kita, dari mana asal kita, ya kita sendiri yang harus nentuin, bukan lagi bangsa lain. Jadi semacam fondasi naratif lah buat OON ini. Oke, jadi ada unsur kebanggaan nasional yang kuat ya di situ. Nah terus, pilar kedua apa lagi nih? Pilar kedua ini fokusnya ke jejak Homo sapiens awal di Nusantara, yang dianggap udah maju banget gitu. Contohnya? Ada temuan lukisan gua naratif tertua di dunia. Itu di Leang Karangpuang, Sulawesi. Usianya, 51.200 tahun. Wow, tua banget ya. 51.000 tahun. Iya. Terus? Ada bukti manusia pertama yang berhasil naklukin hutan hujan tropis. Itu di Gua Lidah Ajer, Sumatera. Usianya lebih dari 60.000 tahun. Lebih tua lagi. Betul, ditambah lagi temuan di Gua Harimau Sumatera juga yang nunjukin ada kesinambungan budaya yang panjang banget di sana. Nah, semua ini dipakai buat nunjukin kecanggihan awal Homo sapiens di sini. Luar biasa sih temuannya. Nah, pilar ketiga katanya soal laut ya. Gimana ceritanya lukisan perahu di Liang Kobori Muna dipakai di argumen OON? Nah ini dipakai buat dukung gagasan kalau manusia purba Nusantara itu nyebarnya lewat laut. Beda kan sama model OOA yang seringnya nekanin penyebaran lewat darat? Oh, jadi jalur migrasinya beda gitu ya menurut OON? Kira-kira gitu. Jadi kalau dirangkum, OON ini dibangun dari 1. H. erectus yang banyak banget sebagai penanda pusat kuno. 2. H. sapiens di sini yang udah canggih dan adaptif dari awal. 3. Kemampuan maritim purba sebagai cara nyebarnya. Kedengarannya ya cukup menarik ya sebagai sebuah narasi. Tapi pasti ada tapinya nih. Gimana tanggapan dari sisi sains global? Terutama soal genetik yang sering banget disebut itu. Nah, ini dia nih tantangan terbesarnya. Temuan arkeologi di Nusantara itu emang kelas dunia, nggak ada yang bantah itu. Keren banget. Tapi, komunitas ilmiah global, terutama ahli genetika, punya pandangan beda. Beda gimana? Teori Out of Africa itu, bukan cuma teori lama, tapi terus-terusan dikonfirmasi sama data genetika modern. DNA mitokondria, kromosom Y, itu semua konsisten nunjuk ke satu titik asal leluhur bersama di Afrika. Jadi datanya kuat banget ya? Kuat banget. Sampai pakar neurogenetika kita, Dr. Roslan Yusni Hasan, bilang gini, faktanya kita semua dari Afrika. Jelas banget kan? Wah, oke. Jadi data DNA ini kayak sidik jari sejarah yang ya susah dibantah gitu ya. Terus gimana nasib hipotesis multiregional tadi, MRE, yang jadi dasar OON? Nah, MRE itu posisinya udah sangat tergerus sama bukti genetik. Data yang ada sekarang ini nggak nunjukin adanya aliran gen yang signifikan, yang terus-menerus gitu, antara populasi H. erectus purba di berbagai wilayah, termasuk Jawa, dengan Homo sapiens modern.
Jadi kemungkinan besar gimana? Skenario yang paling mungkin, yang didukung bukti genetik ya, H. erectus di Nusantara itu kemungkinan besar adalah cabang evolusi yang akhirnya punah. Jadi bukan leluhur langsung kita Homo sapiens. Cabang buntu gitu ya. Menariknya nih, kalau arkeolog kita sendiri di Indonesia gimana? Apa mereka semua dukung OON? Justru ini poin penting juga. Arkeolog senior kita, sekelas Profesor Hari Truman Simanjuntak atau Pak Daud Aris Tanudirjo, itu cenderung skeptis sama OON sebagai penjelasan asal-usul global. Oh iya? Kenapa gitu? Mereka ngeliat temuan Homo sapiens awal yang tua banget di Nusantara, kayak di liang Karampuang atau Lidah Ajer, itu bukan sebagai bukti asal-usul di sini. Tapi justru sebagai bukti kalau gelombang migrasi Homo sapiens dari Afrika itu tibanya di Nusantara tuh udah dari awal banget. Dan mereka berhasil adaptasi sama lingkungan yang menantang, kayak hutan hujan tropis. Jadi temuan itu malah konsisten sama OOA dong? Betul, menurut mereka itu justru konsisten dengan OOA, tapi nunjukin betapa dinamisnya proses penyebaran awal itu. Jadi ada beda kunci nih antara bukti keberadaan dan adaptasi canggih di suatu wilayah, sama bukti asal-usul spesies secara keseluruhan. OON kuat di narasi regional tapi lemah di validitas biologis globalnya. Paham. Jadi ada semacam, benturan gitu ya, antara narasi identitas nasional yang pengen dibangun sama data ilmiah global, terutama genetika. Ini jadi ingat kontroversi lain yang pernah ramai juga soal klaim piramida tertua di Gunung Padang itu. Iya. Yang akhirnya kan ditarik kembali ya, retracted, sama penelitinya sendiri karena bukti ilmiahnya dinilai lemah sama komunitas internasional. Persis, mirip polanya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Gagasan Out of Nusantara ini ya terlepas dari validitas ilmiahnya sebagai teori asal-usul global, emang berhasil banget mengangkat kekayaan dan signifikansi temuan arkeologi Indonesia ke panggung dunia. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Iya, ini mendorong narasi sejarah yang lebih berpusat ke peran Nusantara. Cuma, yaitu, sebagai penjelasan dari mana semua manusia modern berasal, klaim ini saat ini, gimana ya, bertabrakan keras lah sama bukti genetika yang dominan. Oke, ini nyisain satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Mungkin ya, daripada kita terus fokus perdebatkan klaim asal-usul global yang kayaknya sulit dipertahankan secara ilmiah, gimana kalau kita lihat signifikansi Nusantara dari sudut lain? Sudut pandang lain gimana tuh? Mungkin peran terbesarnya itu bukan sebagai titik nol manusia modern, tapi sebagai laboratorium adaptasi yang luar biasa unik. Laboratorium adaptasi? Menarik. Iya kan? Tempat Homo erectus bisa bertahan paling lama di dunia. Tempat Homo sapiens pertama kali naklukin hutan hujan tropis yang ganas itu. Dan tempat berkembangnya tradisi maritim purba yang akhirnya ngebentuk wajah kepulauan ini sampai sekarang. Mungkin disitulah letak kehebatan cerita Nusantara yang sesungguhnya, yang gak kalah membanggakan kan?